Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anggun Rahmatirta Kusuma, Faulia Uswatun Hasanah, Frisilia Amelia Putri, Mei Putri Anggraini, Sabrina Cipta Rafelia, Umi Lailatun Najah, dan Sabrina Amalia Divani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tauhid. Apa sih tauhid itu? Tauhid berasal dari kata dasar yang maknanya sesuatu itu satu, esa. Sedangkan secara syar'i, tauhid bermakna mengesahkan Allah dalam ibadah, bersamaan dengan keyakinan keesaannya dalam zat, sifat, dan perbuatan-perbuatannya. Tauhid menurut ulama dibagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Pertama, tauhid rububiyah artinya kita meyakini keesaan Allah dalam hal penciptaan, pemilik, pengatur, pemberi rezeki, dan pemeliharaan alam semesta beserta isinya. Keyakinan seperti ini juga diyakini oleh kaum musyrikin Makkah. Artinya, katakanlah, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka musyrikin Makkah menjawab, Allah. Maka katakanlah, hai Muhammad, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran Surat Yunus ayat 31. Ayat di atas senada dengan ayat dalam surat Al-Mu'minun, Az-Zumar, Az-Zukhruf terkait orang-orang musyrik Mekah yang meyakini tauhid rububiyah, namun mereka tetap diklasifikasikan sebagai kaum musyrikin oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal itu karena hati manusia telah difitrahkan untuk mengakui rububiyah Allah SWT, sehingga orang yang meyakininya belum menjadi ahli tauhid sebelum dia beriman kepada tauhid yang kedua. Hal ini menegaskan bahwa seseorang tidak dikatakan beriman dengan hanya meyakini tauhid rububiyah. 2. Tauhid uluhiyah artinya kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah atau diibadahi. Ibadah di sini adalah istilah yang meliputi segala apa yang Allah cintai dan ridhoi, baik berupa ucapan serta amalan-amalan yang lahir maupun yang batin. Tauhid uluhiyah merupakan implementasi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Makna kalimat ini adalah tidak ada sesembahannya yang hak untuk disembah melainkan Allah. Kalimat tauhid ini mengandung 2 unsur, yaitu unsur penolakan segala bentuk kesesembahan selain Allah serta menetapkan segala bentuk ibadah ditunjukkan hanya kepada Allah semata. Tauhid inilah yang merupakan inti dari pengutusan para rasul seperti yang termasuk dalam firman Allah. Artinya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melahirkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak melainkan aku, maka sembahlah aku olehmu sekalian. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Selanjutnya, Tauhid Uluhiyah adalah misi dakwah semua rasul. Pengingkaran terhadap tauhid inilah yang menjerumuskan umat-umat terdahulu ke dalam jurang kehancuran. Tauhid ini adalah pembuka dan penutup agama. Tauhid rububiyah termasuk konsekuensi dari tauhid uluhiyah, karena orang-orang musyrik tidak menyembah Tuhan yang satu. Akan tetapi, mereka menyembah bermacam-macam Tuhan dengan anggapan bahwa Tuhan-Tuhan tersebut lebih mendekatkan mereka kepada Allah. Padahal, mereka mengakui bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak mendatangkan mudarat dan manfaat. Karena itu, Allah tidak menganggap mereka sebagai orang-orang mukmin. Kendati mereka mengakui tauhid uluhiyah, mereka tetap kafir, sebab mereka masih menyekutukan Allah dan selainnya dalam beribadah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat ialah meyakini secara mantap bahwa Allah menyandang seluruh sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan, dan bahwa Dia berbeda dengan seluruh makhluknya.
Caranya adalah dengan menetapkan atau mengakui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Dia sandangkan untuk dirinya atau disandangkan oleh Rasulullah dengan tidak melakukan tahrif atau pengubahan lafaz atau maknanya, tidak taktil atau pengabaian, yakni menyangkal seluruh atau sebagian nama dari sifat itu, tidak takyif atau pengadaptasian dengan menentukan esensi dan kondisinya, dan tidak tasbih atau penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Dari definisi di atas, jelaslah bahwa tauhid asma wa sifat berdiri di atas 3 asas. Barang siapa menyimpang darinya, maka ia tidak termasuk orang yang mengesahkan Allah dalam hal nama sifatnya. Ketiga asas itu adalah A. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari kemiripan dengan makhluk dan dari segala kekurangan. B. Mengimani seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mengurangi atau menambah-nambahi dan tanpa mengubah atau mengabaikannya. C. Menutup keinginan untuk mengetahui kaifiyah kondisi sifat-sifat itu. Makna kalimat La ilaha illallah dan konsekuensinya dalam kehidupan. Makna syahadat La ilaha illallah memiliki 2 rukun, itu an-nafyu, peniadaan, dan al-itsbat, penetapan. An-nafyu ditunjukkan pada kalimat La ilaha yang artinya meniadakan semua peribadahan kepada selain Allah. Sedangkan al-itsbat ditunjukkan pada kalimat illallah yang artinya menetapkan bahwasannya Allah saja yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Maka makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah yang artinya tidak ada sesembahan yang benar dan berhak diibadahi kecuali Allah semata. Sebagaimana firman Allah, yang demikian itu karena Allah adalah sesembahan yang hak benar. Adapun segala sesuatu yang mereka sembah selainnya adalah sesembahan yang batil. Quran Surat Luqman ayat 30. Pemaknaan La ilaha illallah dengan La ma'buda illallah, tidak ada Tuhan atau sesembahan selain Allah, adalah pemaknaan yang keliru, karena realitanya ada banyak sesembahan yang disembah manusia selain Allah. Kalimat ini juga bisa bermakna semua yang disembah manusia berupa pohon, berhala, orang soleh, dan yang lainnya adalah Allah. Pemaknaan seperti ini adalah kesalahan yang sangat fatal dan bukanlah pemaknaan yang dimaksudkan dari sisi bahasa Arab. Konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Wajib bagi setiap muslim untuk mengikhlaskan semua bentuk ibadah dan menggantungkan hati kepada Allah semata, serta mengingkari dan meninggalkan semua bentuk peribadahan kepada selainnya, karena dia telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Siapa yang memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa, menyembelih, bernazar kepada selain Allah, atau meminta pertolongan kepada selain Allah, padahal yang mampu memberikan pertolongan itu hanyalah Allah, maka dia telah terjatuh kepada syirik akbar, yaitu dosa yang paling besar yang tidak diampuni Allah kecuali dengan taubat, baik dia tujukan ibadah tersebut kepada berhala, pohon, nabi, wali yang hidup atau yang sudah mati, sebagaimana yang banyak terjadi di zaman ini. Sesungguhnya Allah tidak ridho dipersekutukan dalam ibadah. Allah Ta'ala berfirman, beribadahlah kamu sekalian kepada Allah saja, dan janganlah berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Al-Irsyad Ar-Ila Sahih Al-I'tiqad Syekh Shalih Al-Fauzan, halaman 24-25. Tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan. Tauhid dalam Islam merupakan akar yang melandasi setiap pandangan aktivitas manusia. Kekokohan dan tegaknya tauhid mencerminkan luasnya pandangan, timbulnya semangat beramal, dan lahirnya sikap optimistik, sehingga tauhid dapat digambarkan sebagai sumber segala perbuatan amal soleh manusia. Sebetulnya formulasi tauhid terletak pada realitas sosial, adapun bentuknya tauhid menjadi titik sentral dalam melandasi dan mendasari aktivitas. Tauhid harus diterjemahkan ke dalam realitas historis empiris. Tauhid harusnya dapat menjawab semua problematika kehidupan modernitas dan merupakan senjata pamungkas yang mampu memberikan alternatif yang lebih anggun dan segar.
Tujuan tauhid adalah memanusiakan manusia. Itu sebabnya dehumanisasi merupakan tantangan tauhid yang harus dikembalikan kepada tujuan tauhid, yaitu memberikan perubahan terhadap masyarakat. Perubahan itu didasarkan pada cita-cita profetik yang diderivasikan dari misi historis sebagaimana tertera dalam firman Allah yang artinya, Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Kunto Wijoyo memberikan 3 muatan dalam ayat di atas sebagai karakteristik ilmu sosial profetik, yakni kandungan nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi. Tujuannya supaya diarahkan untuk merekayasa masyarakat menuju cita-cita sosial etiknya di masa depan. Jaminan Allah bagi orang yang bertauhid mutlak. Tauhid memiliki keutamaan dan keberkahan 8 sebab kenapa kita harus bertauhid. 1. Mendapatkan jaminan keamanan, hidayah dunia dan akhirat. 2. Mendapatkan jaminan kekuasaan dan kekuatan di muka bumi. 3. Jaminan surga bagi orang-orang yang bertauhid. 4. Jaminan haramnya orang-orang yang bertauhid masuk neraka. 5. Jaminan keberuntungan di dunia dan akhirat. 6. Jaminan diampuninya seluruh dosa. Kebaikan tauhid ternyata tidak hanya bermanfaat bagi individu. Jika suatu masyarakat benar-benar merealisasikan tauhid dalam kehidupan mereka, Allah Ta'ala akan memberikan jaminan bagi mereka sebagai firman-Nya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 55. Dalam ayat yang mulia ini, Allah memberikan beberapa jaminan bagi suatu masyarakat yang mau merealisasikan tauhid, yaitu mendapatkan kekuasaan di muka bumi, mendapatkan keamantapan dan keteguhan dalam beragama, mendapatkan keamanan dan dijauhkanlah dari rasa takut. Penutup, setiap muslim hendaknya meyakini bahwa tauhid adalah dasar Islam yang paling agung dan istimewa. Jika tauhid yang murni terrealisasikan dalam hidup seseorang, baik pribadi maupun jamaah, akan memetik buah yang amat manis. Di antara buah yang didapat adalah memperdekakan manusia dari perbudakan serta tunduk kepada selain Allah, baik benda-benda atau makhluk lainnya, jika akan membentuk kepribadian yang kokoh. Karena itu, siapapun yang mampu mengamalkan nilai-nilai ketauhidan dengan benar dalam segala aktivitasnya, niscaya mendapatkan ketauhidan dengan benar dalam segala aktivitasnya, niscaya mendapatkan banyak keistimewaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi para ahli tauhid aneka kebahagiaan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak.